Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, pemuda-pemudi dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita tidak bisa bertatap muka langsung dalam ibadah sebagaimana biasa. Tapi saya percaya hal ini tidak akan mengurangi semangat kita menyambut firman Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kita menghadapi hari esok. Minggu ini khotbah untuk kita terambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita simak, saya akan bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian saudara-saudara pembacaan kita pada naskah hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada minggu ini kita diarahkan untuk mengenal Allah dalam keadilan yang menyelamatkan. Mengenal Allah dalam Yesus Kristus mengandung arti yang luas dan punya konsekuensi logis dan praktis dengan yang kita lakukan sehari-hari. Ketika ada orang bertanya, apakah saudara mengenal Allah dalam Yesus Kristus? Mestinya kita akan menjawab, lihatlah dari pola hidup dan perilaku yang aku lakukan pada hidupku ini. Petrus dalam suratnya ini menghubungkan pengenalan Allah dengan panggilannya dan pilihannya bagi umat percaya yang dilakukannya dengan keadilannya. Seperti pada Matius 17 ayat 5 sampai dengan 7, dengan menekankan Allah memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya dengan firman, inilah Allahku, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, Petrus mengaku sebagai hamba Allah yang diberi kuasa memperkenalkan Allah dalam Yesus Kristus, memberi kesadaran kepada manusia untuk mengenal kuasa dan keadilan Tuhan yang menyelamatkan itu. Tuhan pemilik kuasa yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Inilah dasar orang percaya untuk memuliakan Allah dengan iman dan syukur. Rasul Petrus menekankan lagi
bahwa orang-orang pilihan Tuhan itu punya kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Berusaha menambahkan seperti tertulis pada ayat 5 dan ayat 7 tadi. Saya akan bacakan kembali. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Bila semuanya itu kita miliki, maka Tuhan akan memberikan kesuksesan mengenal Allah di dalam Yesus. Tetapi bila mana kita tidak peduli tentang karunia Allah itu, maka berkat Tuhan tidak akan menyertai perjalanan hidup kita. Sebab itu, menjawab panggilan keadilan Tuhan dalam pilihannya adalah mewujudkan dalam hidup ini iman yang berkualitas. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, khotbah minggu ini Minggu Judika, yang artinya berikanlah keadilan kepada pihak Allah, memberikan kita kesadaran tentang status kita yang sudah diubah oleh Tuhan sendiri melalui panggilan dan pilihannya pada kita, sehingga kita menjadi Kristen. Kita telah menerima perbuatan kasih Allah yang ajaib dan mulia itu. Tentu konsekuensi panggilan dan pilihan kita mesti punya makna ketika kita menghadapi pergumulan hidup dunia saat ini. Pada saat ini, saudara-saudara, dunia sedang menangis, dan kita sama-sama berjuang untuk melawan virus corona atau COVID-19. Virus corona ini sudah mengambil banyak korban nyawa. Ada yang pejabat, ada masyarakat biasa, dokter, para medis pun ada yang jadi korban. Tidak luput juga hamba Tuhan. Kita mendengar berita bahwa seorang hamba Tuhan, pendeta di HKBP, telah menjadi korban akibat virus corona ini, dan sudah menjangkiti hampir 700.000 orang yang terinfeksi seluruh dunia. Kita memang tidak takut, tetapi juga tidak anggap enteng situasi ini. Kita tidak berdaya, sedih, dan waspada sebagai manusia biasa. Tetapi masih banyak yang bisa kita lakukan, saudara-saudara. Mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak keluar rumah, menghindarkan diri dari kerumunan, menunda seluruh acara-acara yang mengumpulkan orang, berusaha untuk bersih diri, bersih rumah, bersih lingkungan, bersih hati, bersih jiwa, dan sebagainya. Karena itu juga adalah bagian dari iman kita. Jika itu kita lakukan, Tuhan pasti memberkati hidup kita, menjagai kita sebagai anak-anaknya. Masakan kita ingin selamat tetapi melawan aturan dan himbauan? Tentu hal itu tidaklah baik. Karena itu dengan yakin dan percaya, lakukanlah anjuran pemerintah. Jangan lupakan berdoa kepada Tuhan dengan doa-doa seperti ini. Ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keadilan-Mu pada dunia ini. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada semua orang percaya. Tunjukkanlah kemurahan-Mu bagi orang yang mengandalkan-Mu dalam hidup ini. Di tengah situasi kami menghadapi kasus virus corona ini, selamatkanlah kami ya Tuhan. Tuhan pasti mendengarkan kita jika kita berdoa dengan yakin dan percaya kepadanya. Tak perlu panik menghadapi situasi ini. Badai kehidupan ini pasti akan berlalu. Sebab pada Pengkhotbah pasal 3 dituliskan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kini waktunya kita bergumul memperkuat iman kita. Besok kita akan bergembira bersenandung memuji Tuhan, Bapa kita yang maha baik. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah menjalani hidup ini dengan mengingat janji Tuhan Yesus pada Matius 28 ayat 20. Aku menyertai engkau sepanjang masa,
sampai pada akhir zaman. Kita akan melangkah menuju hari esok dengan harapan badai hidup ini pasti akan berlalu. Hidup kita akan bersemi kembali. Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat-Mu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu yang memelihara seluruh kehidupan kami. Hari lepas hari kami melaluinya hingga pada hari ini. Tuhan memberikan kepada kami, mengaruniakan kepada kami kesehatan dan damai sejahtera-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami telah menerima bekal rohani kami dari firman yang telah disampaikan hamba-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk semakin meningkatkan iman percaya kami kepadamu di tengah-tengah kegalauan dunia saat ini yang boleh menjadikan iman kami goyah, bahkan kami diterpa kekhawatiran. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan, agar apapun yang terjadi di tengah kehidupan ini, iman kami tetap teguh percaya kepadamu. Walaupun harus menghadapi kematian, tetapi kami akan tetap percaya kepadamu, karena dalam-Mu ada kehidupan yang kekal. Jadikanlah kami umat-Mu yang taat dan setia, meski harus menghadapi berbagai tantangan, ancaman di tengah-tengah kehidupan ini. Jadikanlah itu semua menjadi pembelajaran bagi kami untuk semakin taat kepada Tuhan dan semakin mengenal ketidakberdayaan kami sebagai manusia ciptaan-Mu. Sebab itu kami akan berharap datang kepadamu Tuhan siang dan malam, menyerahkan hidup kami ke bawah kaki salib Tuhan Yesus. Karena di sana ada harapan kami, pertolongan yang mulia. Dengan kekuatan kasih-Mu, kami akan Tuhan hantarkan kepada kehidupan yang bersemi kembali. Karena kami telah memenangkan iman kami melewati pergumulan hidup di tengah-tengah dunia saat ini. Inilah kami Tuhan, seluruh warga jemaat-Mu, bersembah kepadamu. Berkenanlah mendengarkan doa kami. Kami telah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.